sinar cahaya Tuhan. Tanpa ada sinar atau cahaya Tuhan, manusia tidak akan roh, tidak tahu apa-apa. Makanya sering disebut, kamu ini roh apa? Nah, kamu itu tahu apa? Roh. Lah, maka proses pendidikan paling dasar yaitu adalah roh, tahu dulu. Setelah tahu, maka dalam proses selanjutnya tahapan berikutnya adalah weruh. Sehingga ketika ditanya, awakmu roh apa? Awakmu roh iku ta? Kamu tahu itu tak? Dijawablah, iya, aku weruh. Artinya, ya, saya mengetahui. Dari dasar dulu tadi roh yang tahu, maka dijawab weruh, artinya mengetahui. Maka tingkat pendidikan kedua dalam fondasi ajaran Jawa adalah mengetahui. Kalau tadi roh mungkin hanya sekedar dia tahu dalam memori atau ingatan, tapi kalau weruh dia mungkin sudah bisa melihat secara fisik atau menyentuhnya secara fisik. Nah, setelah roh dan weruh ini akan meningkat pada yang namanya kaweruh atau pengetahuan. Nah, awalnya saya ambil contoh adalah wayang ini, orang bertanya, Kak, we roh wayang. Iya, aku weruh. Kamu tahu wayang? Iya, saya mengetahui wayang. Tapi tidak semua orang akan memiliki kaweruh tentang wayang. Entah itu dari pembuatannya, bahan dasarnya, pemakaiannya, dan aspek-aspek yang ada di dalam wayang. Mulai dari bahannya kulit, prosesnya adalah tatah, sungging, gapit, dan seterusnya sampai pada pertunjukannya yang memiliki banyak unsur-unsur baik unsur kebudayaan, unsur spiritual dan lain-lain kalau kita kembangkan. Karena mungkin dari puncak-puncak kebudayaan Jawa itu adalah wayang. Oke, setelah kita tadi tahu, mengetahui, maka di situ akan muncul pengetahuan. Nah, setelah roh, weruh, kaweruh, lah proses terakhir adalah ngaweruhi. Maka proses ngaweruhi adalah melaksanakan pengetahuan tersebut. Oleh sebab itu Jawa sendiri harus melalui tahapan-tahapan ini tanpa kita roh, tanpa kita weruh, tanpa kita memiliki kaweruh, pengetahuannya juga kalau toh orang sampai pada tahapan kaweruh yang terjadi adalah rebut balung tanpa isi, ibaratnya adalah berebut tulang tanpa isi. Maka proses selanjutnya adalah ngaweruhi atau melaksanakan pengetahuan tersebut agar kita betul-betul sempurna dalam memahami pengetahuan. Pengetahuan sekarang ini yang paling penting adalah melaksanakannya. Maka setiap ajaran apapun itu sifatnya pasti baik, tujuannya baik. Cuman ada satu proses yang kadang itu hanya berhenti pada teoritis, metodologis. Metodenya bagus, teorinya bagus, sangat sistematis, tapi tidak pernah dipraktekkan. Itu artinya kita hanya berhenti pada tataran kaweruh. Sehingga tataran selanjutnya ngaweruhi pada umumnya kita akan tidak melaksanakan sehingga banyak gagal. Seperti contoh tadi meditasi. Meditasi itu kebanyakan gagal karena apa? Kita mencari fokus, kita mencari tenang, kita mencari damai. Wah, hidup kok disuruh tenang damai itu susah. Kalau kita tidak mengenal diri, maka kembali pada topik pertama roh tadi. Tanpa adanya roh, cahaya Tuhan yang melekat pada diri kita tidak akan pernah tahu apa-apa. Itu poin pertama. Lah, bagaimana mensyukuri, berterima kasih kepada Tuhan karena kita sudah diberikan cahaya suci yang ada di dalam diri kita, maka roh itu tadi harus ditingkatkan untuk menjadi weruh, kawruh sampai pada puncaknya kawruh itu harus bisa ngawruhi. Jangan sampai miturut Romo Oto nanti jarponi iso ngajari ora iso nglakoni ya. Itu nanti dapat bonusnya burnas kopen, bubur panas kopen. Nah, ya begitu nanti ya. Oke, lanjut. Nah, dalam ajaran Sambung Rasa ada yang namanya Parto Yudo Kusumo Swarso Kartodinoto. Itu di slide saya selanjutnya, yaitu adalah Parto Yudo Kusumo Swarso Kartodinoto. Lah, Parto Yudo Kusumo Swarso Kartodinoto itu apa? Parto itu nama lain dari Arjuna atau Harjuna atau Janaka yang sangat kita kenal sebagai lelananging jagat yang gantengnya seperti Romo Oto dulu, mudanya seperti itu. Nah, itu
Arjuna. Yudo itu artinya perang. Kusumo itu bunga. Suwarso itu bisa diartikan waktu dari kata warso. Lah, karto itu sebetulnya diambil dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah pekerjaan yang sudah dicapai, unggul. Nah, namun pada kemajuan zaman, masuk pada zaman Jawa kuno, mengalami pergeseran semantik atau pergeseran makna yang artinya adalah makmur. Nah, artinya makmur. Karto itu makmur. Nah, mohon maaf itu slide-nya salah, harusnya makmur diketik miring itu, maksudnya makmur tak suruh dinota, artinya adalah penataan. Maka Parto Yudo Kusumo Soekarto Dinoto ini akan dialami oleh setiap manusia, karena orang Jawa selalu mengatakan bahwa setiap laki-laki maupun perempuan itu adalah satrio, sehingga di situ dilambangkan dengan nama Parto. Nah, orang sejauh manapun melangkah dia akan muncul yang namanya Partoyudo. Artinya apa? Perang, perang di dalam dirinya. Nah, peperangan dalam dirinya itu adalah peperangan batiniah yang mungkin dulu masih dikasih ganteng, dikasih cantik, dikasih gagah, dikasih sehat. Begitu nanti mengalami proses waktu, orang akan merasakan, oh ternyata uangku tidak ada gunanya ya, ternyata fisikku ternyata sudah menurun, ingatanku mulai menurun. Ini namanya Partoyudo, artinya apa? Peperang satria. Kusumo artinya perang kembang, perang untuk menemukan harum pada dirinya masing-masing. Maka dalam adegan wayang, kalau sudah masuk Patek Nyongo atau Goro, setelah Goro-Goro itu akan ada perang kembang. Lah, perang kembang itu perangnya satria dengan buto, yang dimaknai adalah perangnya manusia melawan dirinya sendiri, bukan berperang menghadapi yang lain, bukan. Nah, maksud dari Partoyudo Kusumo adalah Suwarso Kanto Dinoto, bahwa kita hidup ini tidak bisa selak, tidak bisa menghindari dari perjalanan waktu. Nah, perjalanan waktu itu diwakili Suwarso Kanto Dinoto, artinya apa? Sebisa mungkin manusia harus menata diri. Tapi itu sebisa mungkin. Kenapa mengatakan sebisa mungkin? Karena datangnya sinar Tuhan yang sudah ada di dalam diri kita biasanya ditutupi oleh kekotoran-kekotoran itu, sehingga kesadaran kita semakin tertutup. Nah, roh atau kesadaran tadi yang sudah tertutup akhirnya menunggu terbuka oleh suatu penderitaan, suatu peristiwa apapun yang membuat kita bertanya harus bagaimana. Maka di situ saya simpulkan setiap manusia akan mengalami proses atau paling tidak pertanyaan dalam batin atau perang batin untuk mengakhiri setiap perjalanan. Karena dalam hidup manusia ini finishnya cuma satu, akhirnya ya cuma mati, nggak ada yang hidup selamanya, itu nggak ada. Oleh sebab itu dalam Partoyudo Kusumo kita dicontohkan untuk berperang melawan diri kita. Dan setiap orang saya yakin pasti akan mengalami peperangan dalam dirinya. Tanpa peperangan di dalam dirinya, manusia tidak akan pernah berproses. Monggo Mas, selanjutnya yaitu adalah Partoyudo Kusumo. Dalam Partoyudo Kusumo itu akan muncul pertanyaan akhir yang saya sampaikan tadi, bahwa wong ora urung ya mati, kena apa diparingi urip, yang artinya adalah pada akhirnya kita ini ya pasti akan meninggalkan dunia ini. Kenapa kok diberi hidup? Oleh sebab itu dari rumusan itu tadi akan muncul satu, urip iku opo, atau hidup itu apa sih sebetulnya. Hidup itu adalah proses untuk mengetahui sumber dan tujuan dari segala sesuatu yang ada. Bisa diartikan sangkan paraning dumadi, proses untuk mengetahui sumber dan tujuan dari segala sesuatu yang ada. Itu mau tidak mau orang akan mengalami proses itu. Lanjut setelah itu, aku iki sopo. Lah, aku iki sopo artinya adalah saya ini siapa. Ini proses yang paling penting bagi saya.
tanpa kita mengenal diri kita, tanpa kita mau mengamati diri kita, tanpa kita memahami diri kita, mau masuk ke manapun kita tidak akan pernah berhasil. Mau belajar apapun kita tidak akan pernah berhasil tanpa kita mengetahui aku iki sapa atau saya ini siapa. Nah, aku iki sapa artinya dapat membedakan antara aku sebagai person perorangan dan aku sebagai pancaran cahaya sejati Tuhan. Nah, ini adalah dua proses yang berbeda. Artinya apa? Aku secara perseorangan maka di situ akan muncul pengakuan, ngaku-ngaku. Artinya apa? Aku yang masih diselimuti oleh ego, aku yang masih diselimuti keterikatan, aku yang masih diselimuti oleh duniawi yang tidak abadi. Itu proses pengakuan. Sehingga kalau orang Jawa bilang alah ngaku-ngaku. Nah, tapi kalau sudah pada tahapan aku sebagai pancaran cahaya sejati, maka kita orang Jawa biasanya akan menuju yang dinamakan paripurnaning gawe sampurnaning wasit bali ora ana apa-apa bali yo awalnya teko ora ana apa-apa bali yo ora ana apa-apa artinya kita tahu dari mana dan akan kemana. Lanjut pada pertanyaan ketiga yaitu adalah kudune kepiye, maka kita harus bertanya lah hidup yang sejati itu sebetulnya harus ada muncul pertanyaan-pertanyaan dalam diri agar kita mengetahui sejatine urip, maka kudune piye. Maka di dalam Sambung Rasa merumuskan 4 hal kudune kepiye. Yang pertama adalah melalui netepi jejibahan atau menjalankan kewajiban-kewajiban hidup. Nah, netepi jejibahan urip itu apa? Kewajiban-kewajiban hidup mulai daripada sandang, pangan, papan, dan kebahagiaan. Ini rumusan 4 hal yang harus kita penuhi. Enggak ada orang hidup tanpa sandang itu enggak ada, kecuali ya sudah rada owah gitu ya, itu bebas kan. Makanya ada lagu wong edan kuwi bebas. Itu mental. Baru setelah itu bayi lahir pasti disandangi. Enggak ada bayi lahir itu enggak disandangi, enggak ada. Yang kedua adalah pangan. Setelah disandangi manusia hidup pasti butuh makan, butuh asupan. Setelah itu papan. Lah, sandang pangan dan papan ini sebenarnya ini adalah satu proses kewajiban yang untuk memenuhi sarana hidup menuju kebahagiaan sejati. Lah, kebahagiaan sejati yang bagaimana itu nanti kita rumuskan kalau masih ada waktu kita ketemu lagi. Kalau saya bahas kebahagiaan sejati nanti panjang sekali. Karena kebahagiaan itu ada kebahagiaan hari ini, kebahagiaan abadi, ada kebahagiaan yang hanya melekat, nanti banyak sekali. Intinya bahwa satu netepi jejibahan, yang kedua ngayahi karyane ngagesang atau menjalankan karya-karya dalam kehidupan, baru pada puncaknya nanti kita bisa masuk pada ngestuti sabdo sasmitaning Gusti. Artinya apa? Hidup harus satu menjalani kewajiban, melakukan karyanya hidup, baru kalau sudah 2 etape ini kita baru bisa bilang sasmitaning Gusti. Tanpa menjalani 2 hal ini dapat sasmitanya Gusti saya yakin nggak bisa. Itu hal yang ngoyo-woro atau tidak masuk akal. Yang selanjutnya opo gunane ngurip, maka dalam ajaran Jawa itu dirumuskan gunanya hidup itu untuk apa? Gunanya hidup adalah sebagai sarana satu keselarasan, 2 keseimbangan, yang terakhir adalah kelestarian semesta. Ini tugas pokok manusia sebetulnya di sini. Maka kalau orang tidak selaras itu biasanya bingung, susah karena hidupnya nggak selaras antara pikiran, hati, kenapsuan, dan perbuatan. 3 kahyangan yang ada di dalam diri kita mulai guru loko, yomo loko, sampai jono loko. Itu kalau tidak selaras maka dia akan menemui kebingungan. Makanya dalam istilah Jawa ada orang hidup harus diunggahke, diduhke. Artinya apa? Ya harus menggunakan logika tapi harus difilter oleh hati sebagai pancaran rumah Tuhan, kan begitu. Baru kenapsuannya nanti bisa dikendalikan. Nah, setelah keselarasan itu kita harus menuju keseimbangan. Dilaras dhisik. Kalau kita sudah melaraskan antara otak, hati, dan kemaluan, maka kita baru bisa bicara seimbang.
tanpa menselaraskan tiga aspek tersebut untuk seimbang juga tidak bisa. Karena hidup manusia terdiri dari dua, yaitu adalah raga dan sukma, sehingga disimpulkan menjadi roso. Roso itu apa? Roso itu gabungnya antara rogo dan sukmo. Kalau ada rogo tanpa sukmo itu namanya batang atau mayat. Kalau ada sukmanya tanpa raganya itu namanya demit, kelayapan, dijalui nomor lan sak piturute. Nah itu sehingga dua aspek raga dan sukma itu harus diseimbangkan. Nah, proses menyeimbangkannya harus menselaraskan dulu. Nah, tujuan terakhirnya apa? Untuk kelestarian semesta. Karena apa? Hidup ini abadi, akan terus berputar, berputar, berlalu. Besok ya cucunya, buyutnya, canggah, dan seterusnya. Maka hidup ini tujuannya adalah untuk kelestarian semesta. Oke, lanjutnya, Mas. Nah, karena tema kita hari ini itu inti ajaran Jawa, maka ajaran Jawa tadi yang patut kita jalani, patut kita pelajari sampai pada ngawruhi, yaitu adalah melaksanakan ajaran-ajaran tersebut. Karena kita Indonesia merayakan perbedaan, saya ingin menyukil sedikit, yaitu adalah Serat Tripomo. Serat Tripomo itu adalah karya dari KGPAA Mangkunegoro ingkang kaping sekawan yang hidup di antara tahun 1809 sampai 1881. Beliau menyampaikan tiga tokoh utama, tiga contoh teladan yang baik Tripomo. Tripomo dari kata tri, tiga, pomo, patuladan, utomo, disingkat Tripomo. Ini banyak yang mungkin kadang nggak paham Tripomo. Tripomo itu artinya tri, tiga, po itu patuladan, mo utomo. Tiga contoh utama, yaitu satu adalah Bambang Sumantri atau sering kita dengar dengan nama Patih Suwondo. Nah, itu nanti ada tembangnya, cuman kapan-kapan kalau kita ada waktu kita kaji macapatan, monggo. Lah, wonten malih tuladeng prayogi, wah itu dan seterusnya itu. Lah Bambang Sumantri ini mewakili zaman Palwagakala. Palwagakala itu peperangan antaranya raksasa, Palwaga itu monyet. Wah, perangnya raksasa dengan monyet di situ belum mengenal moral, makanya zaman perang Ramayana itu belum mengenal moralitas, itu masih sangat-sangat jauh. Kalau saya boleh nyuplik sedikit, Romo Oto, ada 4 perang besar yang harus kita lalui, yaitu adalah pertama yang dinamakan Perang Ramayana, yang di sini atau sering disebut Palwagakala, perangnya raksasa dengan kera. Perang kedua, perang dunia kedua itu yaitu adalah perang Pamuksan. Itu perangnya Prabu Pandu dengan Tremboko. Yang perang dunia ketiga itu adalah Bojali Suto, itu perangnya Kresna dengan Setijo anaknya. Lah perang dunia keempat itu nanti adalah perang Baratayuda Jayabinangun. Nah, ini semua tiga contoh ini mewakili dari 4 peperangan tersebut. Ya, ini dunia kan masih perang dunia kedua, enggak tahu sekarang ini apa perangnya orang tua dengan anak, saya juga enggak tahu, karena masuk Bojali Suto itu perangnya orang tua dengan anak. Nah, Bambang Sumantri itu mewakili 3 hal, guna, kaya, lan purun. Guna artinya kesaktian. Siapa tidak mengenal kesaktiannya Sumantri? Wah, sangat sakti sekali, wong Taman Mario Koco dari Kayangan itu bisa diboyong ke negaranya Prabu Arjuna Sosro. Koyo artinya dia sangat mampu karena bisa menghadirkan 800 putih gelomas. Purun artinya kesetiaan, kesetiaan kepada rajanya. Ini satria pada jenis golongan pertama, guna, koyo, lan purun. Nah, maka pada etapa selanjutnya Kumbakarna. Kumbakarna ini sudah masuk metamorfosis raksasa ingin menjadi satria, meskipun nanti dia masih berperang pada tempat yang salah, di mana dia bela negara tapi yang dibelani itu Ngalengka karena mencuri Dewi Sinta, sehingga dia harus mengalami reinkarnasi atau penitisan kembali ke Raden Bima yang nanti akan berperang dalam Baratayuda. Yang ketiga adalah Surya Saputra atau Adipati Basukarno. Adipati Basukarno ini adalah perang Satrio Utomo, di mana
seorang satria harus bisa memisahkan antara cinta dan keutamaan. Nah, ini yang satria zaman sekarang tidak paham, di mana dia mencintai keluarganya tapi harus mengorbankan negaranya, atau harus mengorbankan cinta keluarganya untuk mempertahankan negara. Ya, ini seyogianya nanti contoh wayang Surya Saputra atau Adipati Basukarno ini menjadi suri teladan untuk kita, di mana dia ini harus berperang melawan adik-adiknya, berperang melawan orang tuanya agar Baratayuda cepat selesai. Dia rela mengorbankan dirinya, dia merangkul mana yang harus kalah. Wah, coba orang sekarang tidak mau merangkul yang kalah, tidak mau. Oleh sebab itu tiga aspek satria contoh-contoh ini yang harusnya kita pelajari bersama nanti kalau sekiranya ada waktu yang lebih panjang. Mungkin itu Romoto yang bisa saya sampaikan. Saya hanya menyimpulkan satu hal, bahwa kita sepertinya semua setuju, warga Penghayat dimanapun, bahwa puncak daripada semua itu adalah memayu hayuning bawono. Jadi ada konsep ha memayu rahayuning bawono. Wah, ini konsep yang sangat sulit, di mana orang Jawa itu harus punya tugas memayu, membuat ayu, rahayu yang sudah cantik, mempercantik yang sudah cantik, bawono. Lah itu kan susah. Kadang memperbaiki diri aja susah kok. Makanya memayu hayu pribadi, memayu hayuning bebrayan, memayu hayuning bawono, itu konsep yang harus dimulai dari tadi. Weruh, roh, weruh, kawruh, ngawruhi. Tanpa ada itu saya rasa sangat-sangat mustahil. Kurang lebihnya itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf karena keterbatasan waktu. Maka saya kembalikan kepada Romo Oto. Mungkin ada satu yang akan diberikan komentar. Matur sembah nuwun. Matur nuwun, Romo Suryo. Menarik sekali, luar biasa. Ini kalau bisa saya simpulkan, ini sedikit, ini ada 4 tingkatan di dalam kehidupan ini. Ada ruh, weruh, kaweruh, ngaperui. Yang paling sulit itu adalah ngaperui. Banyak orang yang kaweruh mempunyai ilmu pengetahuan, tetapi dia tidak bisa melaksanakan pengetahuan itu dengan baik dan benar. Nah, ini mencerminkan kondisi kita saat ini juga. Sebenarnya banyak hal yang ngawur. Dia mengetahui, dia mempunyai pengetahuan, tapi pengetahuan itu disalahartikan. Wong sing bodoh dadi panganane wong pinter. Tapi juga saya balik, wong pinter pasti dadi panganane wong sing blebes. Ini pasti itu sudah. Jadi, nah, ada 4. Kemudian ada lagi istilah Parto Yudo Kusumo Suwarso Karto Dinoto. Nah, ini juga menarik. Tapi ada satu hal yang sebenarnya perlu untuk lebih diperjelas ini. Ada istilah wong ora urungo ya mati. Orang itu biar bagaimanapun juga pasti akan mati. Kalau pasti akan mati, terbuat apa gunanya orang hidup? Kan begitu pertanyaannya. Tapi di bawahnya ada istilah aku. Ini. Aku iki sopo. Urip iki apa? Aku iki sopo? Aku iki sopo? Kudune piye? Nah, ini kudune piye? Nah, ini apa gunane urip? Ada istilah yang saya garis bawahi, ada istilah aku. Nah, ada orang yang mengatakan juga ada yang membedakan antara aku dengan insun. Nah, ini mungkin ini bisa lebih dijabarkan. Yang benar itu aku atau ingsun, Romo. Aku itu di situ digambarkan bahwa aku secara manusia yang belum sadar atau manusia belum tercerahkan. Sehingga kalau dalam topik ingsun, ing itu kata sambung atau kata penghubung, menuju. Makanya ing pundi, itu artinya menuju. Makanya ingsun itu adalah menuju.
menuju di dalam diri. Banyak orang Jawa ini memiliki suatu dialektika komunikasi dengan pribadi yang sangat kuat sampai diartikan ingsun. Setiap manusia harus menuju pada dirinya masing-masing. Sehingga saat diberi sanepan Joyo ing boyo itu, Joyo boyo itu kan sebuah sanepan, artinya apa? Kediri, kembali jati diri. Mau menang, jadilah pemenang. Kalau kamu sudah bisa kembali pada jati dirimu, menjadi pemenang, maka kamu akan menjadi Joyo ing boyo, kembali pada ingsun. Ayo masuk ke dalam diri kita, mengamati loh, kenapa saya kok bisa marah, apa yang membuat saya marah, kenapa saya bisa benci, apa yang membuat benci. Lah kita kan tugas utama hidup itu kan sebetulnya itu mau mengamati dirinya masing-masing. Kalau orang Jawa bilang hamulat sariro hang ngeroso Rosowani. ini. Artinya introspeksi diri dulu, baru bilang berani. Nah sekarang kan enggak berani dulu, introspeksinya kari-kari lah. Ini kan permasalahan besar kita bersama itu di situ. Hilang Sama lagi. dengan istilah sekarang Romo ya. Iya. Sugih durung karuan sombong digedhekno. Oke. Ya. Baik, menarik sekali. Jadi sangat dalam sekali ajaran-ajaran ini yang telah diuraikan oleh Romo Suryo. Nah, berikutnya saya akan memanggil dari Profesor Inyoman Sutandre terlebih dahulu. Pak Nyoman Saya Sutandre, masih jawab WA nih 5 menit lagi. masih menjawab WA. Dari Oh, mahasiswa, dari iya, iya, mahasiswa iya. ini saya. Dari Ya, 5 mahasiswa. menit lagi Pak. Ini rupanya benar-benar dosen teladan ini. Berbeda dengan saya dosen teladan. Jadi antara teladan dengan telatan itu berbeda. Satu huruf tapi mempunyai arti yang konotasi yang sangat jauh. Ya, Baik, bahasa Jawa begitu Romo Toma. Bahasa Jawa itu lucu. Jadi antara cange dengan canguk itu beda. Cange itu iya, ya, canguk itu orang sing nonton. Lah, wuru dengan wuruk itu beda. Wuru iya, itu mabuk, kalau wuruk itu ngajar lah. Turu dengan turon. ya, aja diterusno. Jangan dilanjut. Kalau turu itu tidur, kalau turon itu hanya sekedar Ya, lain. Gitu loh. setan gitu. Sudah, wes sampai di situ stop dulu, Romo. Ini baik, matur nuwun Romo. Jadi kalau begitu saya panggil terlebih dahulu ini. Ini yang masih banyak kaitannya dengan Bapak Samanera. Bapak Iya, Samanera, selamat malam. selamat Mohon malam. maaf, ini mungkin kasih yang lain dulu. Nanti saya mungkin setelah itu saya mendengarkan dulu, menyimak. Oh Nanti begitu, ada. Ya, baik. karena ini bahasa Jawa saya sedikit memahami lebih dulu. Ya, 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 ya. baik. Baik, baik. Terima kasih. Berikutnya saya panggil kalau begitu, Yai Hanan. Apakah sudah ada di sini, Yai? Pak Oto, Nah, iki wong iki. Nah, iki. Sama Jepannya ganteng guys sih. awet enom Pak Oto. Hmm. Yai satu ini tetap ganteng ini. Di kapan-kapan tetap ganteng. Rupanya memang bukan kalau khusus tapi kalau bukan kalau ngomong ya, khusus Belum tuh. Ayo. itu kalau ngomplung ya. Oke, Monggo, monggo. saya sangat tertarik dengan ajaran Jawa sebagaimana yang diungkapkan oleh Romo Suryo tadi, karena nggak bisa memungkiri, apalagi secara pribadi saya sendiri nek delok teko sisi DNA yang jene wong Jawa asli ini. Ya, saya memang ini bukan karena kesukuan, tapi kearifan atau kematangan dalam kepribadian. Maka kalau saya melihat dari apa yang diutarakan oleh Romo Suryo tadi, semuanya itu sangat erat kaitannya dengan sejarah perjalanan bangsa Jawa, di mana bangsa Jawa ini memang sudah tua dan apa saja yang beliau sampaikan itu kalau melihat tahun-tahunnya itu ya
melihat ada Mangkunegoro tadi yang tahunnya 1800-an. Maka di masa-masa itu memang lagi matang-matangnya bangsa Jawa dalam berproses untuk berkiprah secara dunia. Karena pengetahuan kami itu walaupun nggak banyak, tapi bangsa Jawa dulunya itu memang bangsa yang sangat kuat, bahkan disegani. Hanya saja memang belum matang dari sisi kepribadian. Dibuktikan ada ungkapan Adigang, Adigung, Adiguno yang sok-sokan sehingga banyak bangsa lain ketika hadir pun semuanya itu harus tunduk di bawahnya sehingga penaklukan demi penaklukan selalu terjadi. Yang itu pun banyak sejarawan yang sudah menulis itu. Tapi di era selanjutnya semenjak tahun katakanlah catatan-catatan sejarah itu mulai 1400 bahkan mulai munculnya kalau zaman era Wali Songo 1700-an itu di saat itulah kematangan bangsa Jawa sebagai bangsa tampak sangat kuat kepribadiannya. Di sini saya melihat ada irisan dari ajaran Muslim sebenarnya, di mana Muslim dalam arti Islam bukan Islam secara syar'i, secara penuh, tapi sebagai sikap. Makanya dalam sejarah semuanya mengakui peran Wali Songo yang memang membawa Islam tidak melalui peperangan, tapi melalui pendidikan, pengajaran, pematangan, itu sangat berpengaruh kemudian di kalangan kerajaan yang terdidik dan juga terhadap rakyat. Yang seringlah memang kami Muslim ya Pak Uto, tadinya yang sering kami dengar pun ya dari tokoh-tokoh Muslim yang santun, yang cinta dengan bangsa, yang nusantaranya tampak kental. Kami juga mendengarkan ungkapan beliau bahwa kita sebenarnya sudah matang secara kejiwaan, walaupun ungkapan-ungkapannya memang kental dengan kejawaan. Sehingga kitab-kitab dulu pun ditulis dengan bahasa Jawa. Kesusastraan yang lahir pun ditulis dengan bahasa Jawa. Dan kemasyarakatannya pun dibentuk dengan pola hubungan yang itu memang sangat kental dengan budaya yang bisa diterima oleh siapapun. Oleh karena itulah sedikit saja yang tampak sebagai ciri Muslim kalau dilihat dari sekarang dulu itu, ya ini mungkin umat Islam di tahun 1700-an yang sudah memasyarakat saat itu, yang notabene kuat orang Jawa ikut, yang sebelumnya hanya kaum Cina, hanya kaum yang dari pendatang, tapi orang Jawa langsung dalam waktu yang singkat mereka semuanya banyak yang menerima Muslim itu, ya karena yang membawah dulu itu juga sangat matang dari sisi keislamannya secara hakikat, di mana itu semua identik dengan orang Jawa. Sangat kalau diidentifikasi pengakuan atas yang disembah, bahwanya benar-benar yang disembah ini memang betul-betul satu-satunya Tuhan yang tidak bisa digambarkan, atau sebaliknya, itu sangat identik dengan hakikat Tuhan di dalam Islam. Kalau ada syarat mungkin ya di era tahun 1700-an muncul kerajaan Demak sehingga ada sekatenan, sehingga ada syahadat, ada khitan. Hanya islamisasi kecil, tapi secara makna Islam yang sesungguhnya sudah melebur di dalam Jawa. Jadi sehingga rasa Jawa itu sudah menjadi bukan suku lagi, tapi memang kematangan dalam menyikapi hidup. Ungkapan-ungkapan itu nggak ada sedikit pun geser dari ajaran-ajaran Islam secara esensial, termasuk adanya poem, di mana dulunya cerita-ceritanya sebelum era Kalijogo, pewayangan itu ya plek bagaimana di India. Dan itu pun mengarang bentuk wayang pun itu karena unsur Islaminya
yang nggak boleh menggambarkan segala bentuk dalam bentuk yang sifat karakter kita betul-betul pendidikan yang dulunya untuk